Salam, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Senang pagi ini kita bisa diperjumpakan melalui suatu ruang dan waktu untuk bersama-sama menikmati suatu persekutuan, menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyandarkan hidup dalam memulai aktivitas kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjadi suluh dan pedoman kita untuk menjalani hari ini. Kita bersama-sama akan dengar dan baca dari Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohonlah pimpinan Roh Kudus untuk menguasai kita. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang bersujud. Kami menyembah Tuhan di dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya. Agunglah Dikau Tuhan, namamu masyhur di segala tempat dan bagi makhluk-Mu. Engkau penguasa langit dan bumi, penguasa atas hidup kami, dan yang memberi kehidupan serta pemilik dari kehidupan. Kami menikmati apa yang Kau rancangkan dan lakukan serta berikan dalam hidup kami. Pagi ini kami datang bersorak bersyukur bersama. Kiranya hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Pagi ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan menerangi langkah kehidupan kami pada hari ini untuk menjalani kehidupan dengan segala aktivitasnya. Kami mohonkan Roh Kudus berkuasa atas kami. Berkuasa di tempat di mana kami ada masing-masing dalam persekutuan ini. Dan kiranya kami bisa memahami firman-Mu. Kami sudah sedia mendengarnya Tuhan, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukan di dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dicintai dan dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia yang mengalami kemandulan, posisi dalam kemasyarakatan akan menimbulkan suatu kesedihan. Atas penilaian Tuhan terhadap cinta Yakub kepada Lea, maka Tuhan membuka kandungan Lea.
Lea yang kurang dicintai oleh suaminya, Tuhan buka kandungannya. Berkat Allah bagi Lea diberikan anak laki-laki, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Dan ditambah lagi 2 menjadi 6 anak laki-laki. Itu di Kejadian 30 ayat 17-20. Lea memberikan nama bagi anak-anaknya dalam penghayatan tentang kasih Tuhan yang besar baginya dan kerinduan yang besar untuk mendapatkan kasih suaminya. Namun tidaklah tampak cinta Yakub bertambah baginya. Kasih suami yang kurang atau tidak ada itu merupakan penderitaan batin bagi Lea. Lea tidak melampiskan kekurangan cinta suaminya, melainkan menanggungnya dengan sabar. Sebab Lea menyetujui penipuan yang dilakukannya untuk menjadi istri Yakub. Berkat bagi Rahel, kasih sayang suaminya yang kemudian diberikan Tuhan, 2 anak laki-laki. Setidaknya ada 2 pelajaran dari perikop ini, ibu bapak saudara-saudara. Yang pertama, saling mengasihi antara suami istri adalah kewajiban dan hak. Akibat kasih yang kurang mengakibatkan keburukan dalam kehidupan suami istri. Yang kedua, meski Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang, tetapi ada yang harus ditanggung dari dosa dan kebodohan yang dilakukan sendiri. Di sini, Yakub yang pernah menipu ayahnya mengalami penipuan berkali-kali. Lea yang menyetujui penipuan untuk menjadi istri Yakub harus juga menanggung dengan sabar kekurangan cinta dari suaminya. Dan Rahel yang lebih cinta Yakub mungkin dalam hatinya memandang rendah Lea kakaknya, ditutup kandungannya. Meski berkat Tuhan ada bagi setiap orang, bukan berarti lakukan saja dosa, melainkan menyadari bahwa dosa membawa dampak buruk dan berkat yang indah adalah Tuhan memberikan berkat-Nya bagi setiap orang yang patut dinikmati tanpa dosa. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di pagi ini kami telah diperdengarkan bersama bagaimana kami melihat perilaku dan kehidupan kami sehingga itu tidak menjadi beban bagi kami. Kami harus membuang segala dosa, kesalahan yang kami lakukan. Karena sesungguhnya berkat Tuhan terus tersedia bagi kami. Firman-Mu mengajak kami untuk melihat kehidupan para leluhur-leluhur kami. Kami boleh bercermin atas kebohongan-kebohongan sehingga hal itu berdampak pada berkat-Mu. Kiranya kami yang hidup selaku anak-anak-Mu saat ini benar-benar membangun cinta kasih dalam keluarga kami, sebagai suami, sebagai istri. Kami akan menyatakan cinta kasih yang sungguh, cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mohonkan kekuatan, perlindungan, dan kasih dari Tuhan. Kami sadar Tuhan dengan keterbatasan kami. Kami tidak mampu menjalani hidup tanpa bimbingan pertolongan dari Tuhan. Tuhan sendiri adalah gembala kami yang akan selalu menaungi kami, melihara kami sehingga kami tidak dimangsa oleh kehidupan-kehidupan yang selalu mengancam kami untuk membawa kepada kematian. Bapa di sorga, berdoa untuk kehidupan jemaat. Tuhan yang mengenal mereka, ada yang dalam kondisi sakit. Tuhan kuatkan mereka, pulihkan mereka. Dan biarlah mereka kuat bersandar percaya bahwa kehidupan yang sungguh adalah dari Tuhan. Dan Tuhan jugalah sumber pemulihan dan pertolongan. Kehidupan satu keluarga dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja jerih dan lelah mereka. Tapi mereka akan pulang dan memperoleh berkas-berkas dari segala jerih dan lelah mereka untuk mereka nikmati dan syukuri. Juga harapan untuk anak cucu mereka dalam pertumbuhan pendidikan, pencarian kerja, pencarian pasangan hidup. Tentunya rencana-Mu Tuhan yang indah dalam perjalanan hidup mereka. Mereka rindu menyaksikan dan kami percaya Tuhan juga akan menyatakan bagi mereka.
Terima kasih Bapa. Kami mau memulai aktivitas kami. Kiranya hidup kami boleh berkenan di hadirat-Mu, dan biarlah Roh Kudus selalu mengiringi kami, sehingga kami tetap hidup di dalam kebenaran firman itu. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita jalani hidup kita secara khusus hari ini, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mari percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. Mari bersama terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.